lagi kita yang handle benar-benar gitu, kayak kita tuh cuman mikirin konsep sama bikin sama pihak keluarga untuk nyari sponsor dan dananya aja sih, gimana mau marketingnya. Jadi kayak benar-benar bisa kerja tuh sama profesional langsung, karena ya evaluasinya belum siap untuk bisa develop dan buat acara benar-benar sendiri gitu. Tapi ya kalau misalnya mau ngejar dari sisi profit ya, tapi kalau emang mau ngejar engagement aja ya buat acara gratis dan syaratnya follow aja gitu. Terus sama mungkin untuk PR ya, PR itu berubahnya cuman mereka nggak ada program campaign aja sih jadi sekarang. Terus untuk sekretaris ada nggak ngurus keuangan tapi full administrasi sama mereka dibagi dua sama ada finance dan jadi finance budgeting sama mesin catatan keuangan kayak gitu kan. Terus untuk kreatif itu berubah jadi full nulis bahan semua, kerjanya bakal nulis aja semua bahan, jadi konten-konten yang mungkin belum sebelumnya nggak ditulis kayak tahu gak sih sama podcast news. Bahkan sebenarnya ke depan itu sih kalau emang nantinya bisa banget ada web developer gitu ya, jadi kita punya website dan kita bisa naruh berita-berita gitu yang update dan juga tentang podcast kita ataupun juga tentang episode kita juga gitu. Tapi juga bisa juga untuk lagi tingkatin untuk dari sisi nanti konten-konten yang bisa menarik dan interaktif untuk bisa menarik audiens gitu. Terus apalagi yang berubah ya, berubah itu apalagi ya, ini Kak, soal kas TA ya? Hah? kas Soal sebenarnya kas soal kas Kak. Oh ya kan yang kalau yang lanjut ya. Iya. Ya iya kan udah nggak ada bayaran. Tapi kemudian yang bayar di Vietnam itu juga apa namanya kita. Tapi yang jelas kalau yang lanjut ke Vietnam itu tidak bayar. Terus untuk PA ya, PA sama PNC. Jadi dulu sekarang kita ada PNC sama PA ya. Gitu. Jadi kita berubah, jadi kalau mungkin fokus ke developmentnya yang bikin kelas, bikin apa namanya, bikin kelas, bikin bonding, bikin pokoknya lebih ke development bagaimana meningkatkan dari sisi resourcesnya gitu. Jadi developmentnya untuk resourcesnya sendiri kayak untuk KPI dan untuk kayak rekrutmen dan pengawasan dan sebagainya itu bisa ke PA gitu. Jadi itu buat saya yang mau ngambil CPO ya gitu. Jadi ya kurang lebih gitu. Terus juga ini masih ada indikasi yang ada beberapa posisi chief yang kemungkinan diisi 2 orang karena kemarin ada yang oke, mau tapi gue butuh jadi co-CPO dan CPO sama co-CPO, jadi ada 2 dalam satu posisi itu. Jadi memang tujuannya dibuat shift itu adalah dari aku untuk memperkuat inti POD-nya, karena aku ngerasa sekarang kita bertiga itu berempat ya, aku, Sia, Ajeng, Cynthia itu benar-benar kewalahan untuk bisa megang semuanya gitu. Dan bahkan ya ada jadi akhirnya ada divisi yang programnya jalan ya tidak gitu. Kalau misalnya benar-benar intinya itu udah masing-masing jadi saling menguatkan dari dia ke ke bawah itu, jadi gak ada apa ya miss atau gimana, jadi mereka tercover dengan baik. Jadi makanya dibuat sistemnya sekarang itu intinya lebih banyak dan lebih bisa disolidkan supaya nanti divisi ke bawah itu supaya lebih enak dan bisa jalan. Itu sih tambahan dari aku. Oke Kak, ya mungkin tadi itu ya beberapa tambahan dari Kak Adam. Jadi mungkin kalau kalian masih mau pikir-pikir lagi itu juga nggak apa-apa. Terus oh ya tadi juga itu kan ya tadi dibagi jadi banyak yang kayak Kak Adam bilang, itu juga biar
Kadang kita ngeliat dari yang base sekarang sih, kayak aku sama Cynthia megang 6 itu emang pasti ada aja gitu yang mungkin nggak handle gitu divisinya. Cuman dengan melihat dibaginya 2 sampai 3 divisi itu insya Allah gitu aman kayak gitu. Nah mungkin itu aja buat teman-teman yang udah hadir, makasih. Kalau misalnya kalian masih ada ya kayak topik, boleh. Oke, halo, selamat malam semuanya. Sebelumnya aku mohon maaf Kak, soalnya dari tadi kayaknya jaringan atau perangkat aku yang bermasalah. Jadi tadi pas gabung rapat aku nggak dengar dengan jelas lah, nggak bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan. Boleh diulang lagi nggak Kak untuk eh, job desk-nya untuk penjabaran tugasnya di Oh, bidang administrasi aja Kak, nggak perlu boleh diulang boleh. dari awal ya. Boleh. Ya, jadi kalau buat di CAO ya, Chief Administration Officer, jadi lebih ke pengawasan. Kalau untuk divisi sekretaris ya, kan mungkin ngelihat nih apakah dari teman-teman sekretaris itu notulen itu berjalan dengan lancar atau tidak gitu. Terus surat-surat yang kayak konversi magang dan lain-lain gitu, itu eh, salah satu apa ya, kayak dilihat itu loh apakah udah mulai dikerjain cicil atau enggak gitu. Terus pembuatan proposal dan lain-lain kayak gitu. Terus kalau untuk divisi finance itu kurang lebih ya melakukan pengecekan soal laporan keuangan ya, dan itu pasti nggak sendiri gitu, tapi dibantu juga sama Kak Adam gitu kalau finance, karena kan untuk keluar masuk keuangan juga kan itu juga sama Kak Adam ya. Jadi nanti gambarannya itu kalau untuk finance itu nggak terlalu sendiri banget lah gitu buat kayak Toving kan. Biasanya kayak Toving tertarik ya buat kayak Toving gitu. Jadi benar-benar ada Kak Adam juga yang ikut turun tangan langsung untuk ke finance gitu. Tapi bukannya berarti divisi-divisi lain atau shift lain itu nggak turun tangan Kak Adam gitu. Turun tangan, tapi kalau finance itu emang ada khusus juga ya, karena itu kan menyangkut keuangan kayak gitu. Kurang lebih sih kayak gitu sih Kak gambarannya. Oke Kak. Berarti kalau untuk sekretaris kan kedepannya lebih fokus ke administrasi ya Kak, udah nggak ada desain lagi. Terus sama yang soal yang finance itu lebih fokus ke laporan keuangan bulanan yang seperti biasa Kak, atau ada lagi yang lain terkait keuangan? Sejauh ini sih itu sih Kak. Mungkin nanti sama soal kas juga Kak Adam. Ya, jadi ya benar, jadi untuk mengurus tetap, jadi kayak database tas itu full dipegang sama, termasuk untuk membantu remaining-nya juga ya. Jadi dari mainnya, terus budgeting ya, kita kan biasanya suka ngadain event, jadi jelas tuh kayak kebutuhan audiovisual berapa sih, kebutuhan untuk recording podcast apa aja sih sebenarnya. Terus budgeting ada lah ya, kita bisa nabung untuk ngisiin untuk pengembangan dari Samsuri, misalnya untuk beli ini, beli apa, alat apa segala macam. Terus misalnya kita nantinya ke depannya, misalnya ada dana profit atau yang kita puterin di bisnis, atau misalnya uh, bisa untuk kita bisa jadi sewa kantor segala macam, itu kita ngurus misalkan di bagian finance. Jadi uh, benar-benar nanti mereka mungkin bisa mengaudit juga, makanya kita lihat juga basicnya latar belakang mereka itu, apakah mereka juga ada ilmu knowledge-nya tentang mungkin accounting atau sebagainya gitu. Kalau misalnya mau lebih serius ya, tapi kalau emang laporan yang simpel keluar masuk aja kayak sekarang juga nggak ada masalah. Karena pun kita juga menjadi company yang harus misalnya harus mikirin pajak dan lainnya. Ya walaupun nanti untuk ikan pasti pasti ada sisi pasti kita mikirin kayak
budgeting atau ya pasti ada kena pajak juga, itu juga harus kita karena untuk NPWP pun juga itu biasanya pakai NPWP yang ada NPWP misalnya masalah di event kurang lebih secara Oke, makasih Kak Ada, makasih Kak Syah. ya mungkin kalau finance mungkin nggak terlalu banyak kali saya ya. Iya. Kan kerjaan mereka nggak terlalu banyak gitu loh, takutnya kalau kebanyakan nanti Iya. Jadi bingung-bingung gitu pembagian. bingung nanti meraba ada yang bete gitu jalan. Iya. Kalau gitu kira kayak Toping ada tertarik gak? Apa mau pikir-pikir dulu Kak? Kalau dari aku sih untuk sekarang sebenarnya aman-aman aja ya Kak. Cuman aku masih mikir untuk kedepannya kayak gimana, soalnya kan lagi dalam proses cari kerja ya kebetulan, dan takutnya di situ sih Kak, ya kalau udah Tapi kerja. kemarin kita lanjut di sekre pertanyaan itu gimana makanya kita pikir kamu bisa gitu gara-gara kamu itu seperti itu Kalau gimana tuh dari aku sih, kalau soal itu kan cuma di bidang administrasi dan keuangan ya Kak, nggak seperti yang di bidang-bidang lain kan ada banyak ya kan. Kalau di administrasi itu cuma administrasi dan keuangan cuma sedikit. Jadi kalau dari aku rasa bisa sih Kak. Karena cuma itu yang dihandle, cuma dua hal itu, administrasi sama keuangan, beda sama yang shift yang lain gitu. ya berarti tinggal sih kalau ngomong itu juga SEO PR-nya nggak cuma untuk menata finance lagi untuk supaya mereka tetap kerjain itu paham apa aja sama sekretaris tuh juga ada PR juga tuh termasuk ini kan kamu bahas tuh benar dari kamu nih ada sekretaris masalah nomor surat sih tuh kemarin tuh masih hancur aja nomor surat terus karena jarang bikin surat sih jadi sering saya bikin surat banyakin aja surat apa kita nanti kita buat ada keperluan apa surat jadi biar ada kerjanya bikin surat terus apa namanya untuk dokumenti juga dijaga banget dari sisi di drive-nya terus dataannya juga sama kayak udah networking sering banget nanya kan ini meeting berapa gitu jadi itu benar-benar harus dijaga juga jadi semua pencatatan itu kadang tuh ada yang kayak tulis poin-poin doang ada yang kayak lengkap kayak gue ngomong apa, siapa ngomong apa, ngomong apa, jadi kayak ada juga kayak gitu, ada juga yang kayak cuma poin-poin doang, itu juga harus dijaga, jadi evaluasi, dicek banget, jadi tugas SEO itu juga harus ngecek, ini notulensi itu udah benar belum sih cara nulisnya, jadi ketika ada pembahasan tuh jadi lebih enak dan mungkin juga ada nanti ke depan tuh bisa biar kayak kali meeting tuh sambil baca notulensi sebelumnya, jadi kayak kita tuh apa namanya nggak begitu bingung kayak meeting berapa terus mau bahasa tempat itu ada apa aja kelewatan jadi itu sebenarnya dari sisi administrasi sebenarnya PR-nya lebih di tingkat yang lebih baik lagi dan di akhirnya aku lagi ngusahain sih ya kayak aku kemarin hubungin sekretaris yang B1 untuk biasanya pertama kali sekretaris ini kan bukan dari awal kita buat cuma ini divisi yang baru aja beberapa batch yang lalu dibuat tapi sekretaris dia yang pertama itu untuk divisi ini untuk nyiapin semua apa kerjaan dari divisi ini termasuk cara notulensi segala macam itu aku lagi ajak dia bekas soalnya dulu pernah jadi koordinator sekretaris dan jadi kalian
sebagai upgrading skill dari segi administrasi juga sebenarnya aku ngajak seperti itu. Ya, ya. Oke, ya mungkin kalau kayak Edwin tertarik, bagus sih gitu, bisa ngisi di CIO ya. Mungkin makasih buat teman-teman yang udah hadir. Kalau teman-teman masih bingung-bingung selama seminggu ini, terus kayak kerjanya ngapain aja sih, jadi kurang lebih itu mungkin dari pengalaman aku sendiri ya. Jadinya ya kalau misalnya kalian naungin divisi tersebut kan nanti merhatiin gitu loh, kayak misalnya apakah proker atau kerja mereka tuh berjalan dengan baik atau enggak gitu. Kalau aku pribadi biasanya kalau misalnya kurang berjalan, misalnya aku hubungin ke koornya kayak gitu. Cuma kalau misalnya berjalan dengan aman, aku lihat dari grup dan lain-lain itu ya udah gitu, masih oke. Mungkin kalau misalnya nanti ada tambahan, misalnya kadang tuh kan kita tuh BOD pasti ada rapat ya, weekly meeting gitu, nanti pas nyampein progres udah ada masukannya dari keadaan nanti gimana nanti kita yang sampein ke koornya gitu. Terus juga mungkin ikut rapat gitu, kayak misalnya kalau ikut rapat divisinya mereka kayak gitu untuk ngeliat gimana progresnya mereka, pembahasannya apa aja gitu, kayak gitu kurang lebih. Nah cuma kalau kalian ngasih bingung-bingung lagi itu boleh aja nanya ke aku, Cynthia atau Ajeng, hubungin aja kayak gitu. Kurang lebihnya kayak dari kita ya mohon maaf dan makasih udah ngeluangin waktunya buat teman-teman semuanya. Mungkin aku tutup buat yang teman-teman yang udah hadir ya, buat kayak Loving berarti sama Kak Yaya sama Kak Adam berarti masih stay karena kita ada weekly meeting untuk BOD. Makasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya. Thank you. Makasih Kak. Oke. Oke, Hanti, Gaza, PTN, Gaza, oke. Gaza tuh. Terima kasih, guys. Oke, let's go. Ini ada waktu 25 menit sebelum gue akan masuk ke penutupan recording. Biasanya gue bakal agak sedikit ngobrol lagi sama GM sama Kompet. Oke. Jadi kita bahas hari ini aja vehicle dari dia face-nya gimana, gue gimana, dari Yaya gimana ya. Iya, boleh Kak. Terus juga nanti gue akan jelasin juga kenapa juga tadi Ayah juga kaget lo nggak lanjut sama si dia sama Ajeng dulu ya. Ini salah satu yang iya karena gue ngerasa kayak gue tuh ada sisi kayak gimana ya, kayak mungkin hidup tuh memang harus muter, tapi juga gue tidak yakin kayak apakah ke depan itu akan sama seperti misalnya lo Ajeng dan juga si dia tuh bisa mengerti kubu orang gimana. Iya Kak. Iya, itu yang gue akan bisa gitu. Karena kalau misalnya tidak mengerti gue tipe kalian seperti apa tuh, ya udah jadi crash aja kayak gini gitu. Iya sih Kak. Susah jadinya. Jadi kita mulai dari mana ya? Dari POV cerita dari di balik divisinya dulu, dari POV di Yaya dulu kan. Boleh Kak, dari Kaya dulu. Ya sebelumnya maaf ya guys, udah tadi nyimak. Maaf banget. Aisyah, aku kaget kamu nggak lanjut. Iya Kak, soalnya aku tuh yang paling aku nggak pernah ikut rapat tuh BA sama sekretaris ya. Maaf ya kayak Taufik kalau aku susah banget itu karena emang ini ya menjelang tes menjelang tes ini tuh emang makin sibuk gitu Kak. Jadi aku takutnya kalau aku lanjut aku malah makin nggak bisa nge-handle gitu loh. Apalagi yang aku bisa ikut rapat sekarang udah mulai aktif di PNC itu. PNC udah mulai aktif dikit-dikit. Terus kalau di PA aku aman lah karena PA
cuma anaknya udah oke, jadi aku sih cuma hubungin Rizky doang gitu di koor. Terus sama Naris juga aku biasanya udah bikin-bikinan sama Naris gitu, jadi aku aman gitu kalau saya nggak ikut rapat juga. Cuman BA aku juga kadang mau hubungin Kania juga kadang agak lama, terus bunga juga agak lama gitu. Terus apalagi ya kalau kayak Taufik aman cepet sih, Padahal yang nggak bisa mulu. Apa? iya, padahal Bunga satu kampus. Oh iya. Dia kan di Telkom. Oh iya. Siapa kan yang tahu? Iya. Bunga. Iya bunga. Iya kan kita tuh nggak pernah ketemu kak. Saya aja nggak pernah lihat muka bunga kayak gimana secara real life. Karena dia kampus depan. Dia kampus depan, aku kampus belakang. Jadi tuh kita parkiran aja ke depan ya tinggal ke depan cari Bunga mana Bunga gitu. Oke, sebelumnya mulai ya kak. Oke, makasih ya kak Adam, Kasya juga. Sebelumnya dari divisi aku, mungkin dari kakaknya juga sibuk banget mungkin kan sekarang kan dia magang juga, ya ikut-ikut juga. Jadi ya mungkin dari Bunga juga nggak enak kabarnya habis kecelakaan dan lain-lain lah ya, sibuk juga gitu kan. Jadi yang emang approaching dan yang bantu handle aku saat ini. Untuk dari kakaknya, iya. Jangan dulu Kak Adam. Oke, jadi dari kakaknya juga mungkin aku perwakilan ya, minta maaf juga mungkin dari kakaknya ataupun yang sibuk-sibuk dari tim BA juga yang nggak bisa lebih ada progresnya. Mungkin kita tidak terlihat, mungkin dari sisi lainnya aku juga terlalu nge-push juga kan dari akunya dibilangnya kayak nge-handle juga bisa, cuman aku terlalu ini ke kakaknya juga gitu kan. Aku juga bingung kan, di BI juga yang biasa tanggung jawab kan kakaknya gitu, dan sedangkan aku juga nge-WA apapun juga kan ya tahu sendiri ya Kasya, kadang dia kan sibuk mungkin gitu kan. Mungkin kadang aku bingung, tolong bantu. Nah gitu aja, maksudnya sama kamu kan masuknya baru dari kamu masuk terus nanti mungkin aku tambahin kayak maksudnya divisi ini kan dibentukkan baru ya kan? Dan memang dari awal tuh tidak diberikan ekspektasi sebesar itu sebetulnya aku tuh ekspektasinya itu divisi ini bisa jalan dengan baik, lebih benar dan bisa lebih terarah. Aku setuju omongannya, memang aku berubah di BA. Jujurnya di BA tuh masih berubah, jujur aku setuju itu. Memang aku gak menurut fakta itu benar, tapi itu tuh ada alasannya karena aku juga cerita nih. Jadi lu dulu lah, gimana? Gue pengen tahu kondisinya dulu. Dari yang aku bilang kan aku chat ada kan kayak gimana, aku juga nggak tahu, aku juga nggak bisa bela Kak Kania, aku nggak bisa bela Kak Adam juga. Jadi cuman ya dari sisi aku bingung juga sih ya, karena aku juga sambil kerja juga masih bisa handle gitu ibaratnya. Cuman dari segi profesionalitas mungkin agak kurang ya. Dari kakaknya juga mungkin aku sih ada sempat aku kerja bisa. Iya, aku bisa walaupun sambil kerja, aku nge-upload juga gitu, aku juga handle. Maksudku yang lebih di atas aku seharusnya yang lebih ngebimbing nggak sih gitu kan. Ya gimana gitu, aku nggak bisa juga memaksa. Kayak aku udah coba bilang juga ke kakaknya kayak, bolehlah kalau kamu emang nggak kepegang, kamu kasih job kamu ke aku, tapi nggak sepenuhnya aku ambil. Tapi dari kakaknya juga kayak segan, nggak mau ngasih apa gimana, aku nggak tahu ya. Cuman ya
ya udah kata nggak apa-apa kalau mau ditutup juga kalau nah gitu sih. Oke, mungkin aku deh tambahin yang Berusia. Ya Emang boleh. sebenarnya sejujurnya aku dan Cia mau maaf karena emang kita berdua sejujurnya tidak ada yang terlalu mengerti tentang dunia ini, begitu kan ya? Iya, betul. Apalagi dari awal banget soalnya dia pas aku baru join juga aku iya ada masih banyak belajar banget nih. Iya, sebenarnya kayak istilah-istilah di divisi itu kayak sebenarnya aku tuh lumayan agak sedikit paham karena sedikit-sedikit aku juga belajar gitu. Tapi kan tujuan di sini sebenarnya kan mau tumbuh bareng. Gimana caranya kita bisa tumbuh bareng kalau satu gua tuh maunya tuh dia tuh gue yang ngeliat, gue yang ngajarin, gue yang kayak nyari-nyari dia gitu. Sedangkan pas gue mau ngelakuin hal itu, um, dia sores, apalagi pas dia di Jepang, gue kecewa banget sejujurnya. Dia bilang ke gue, dia bisa pegang untuk bisa berusaha untuk balas, tapi ternyata tidak. Nah, itu gue kecewa banget juga sebenarnya. Gue juga dia kecewa sama gue juga kecewa sama dia. Gue juga bisa gitu kan. Tapi kalau kayak gitu tuh gak bakal jadi masalah kayak salah satu. Ibaratnya kayak BA itu emang nerusin dari sebelumnya itu ada dipegang sama business development di bidang ke kalian dan BA ini untuk ngurusin BA gitu, dan baru menemukan konsepnya itu di tengah-tengah setelah ada titik terang si dia bantu untuk ngedevelop bagaimana ngeplan si BA ini bekerja gitu. Nah sebetulnya untuk BA itu kan sebenarnya target 19 konten, berarti kan satu bulan bisa 2-3 konten. Nah sebetulnya juga kalau nggak salah inget gue tuh Kayaknya ada sih di itu. ada kan di grup kan untuk lo bisa buat untuk scriptnya ke BA, bener kan? Nah ibaratnya kayak kalau lo udah ngebuat brief yang jelas gitu dan lo bisa kasih ke gua untuk kasih konsultasi ini kayaknya gimana ya kak untuk kayak script ini untuk konten itu gimana, nggak ada di situ tuh gua nggak ada gitu kayak untuk kayak konten nabi dan segala macam itu kayak ya udah itu cuman satu itu doang, tapi kan kebutuhan kita tuh minimal 2 per bulan gitu, jadi itu yang nggak ada jalan gitu. Nah ibaratnya kayak untuk power itu kan tugasnya untuk bagi tugas sama kayak mentransfer apa yang instruksi yang diberikan sama gua dan Syah gitu. Itu karena disoret dan juga ibaratnya juga ya BA-nya juga kita tidak mendapatkan feedback yang baik dari BA, cuma nanti sama beberapa orang aja, jadi ya gak bisa jalan dengan baik lah. Jadi pola aku juga gitu, kayak nyari BA yang mau jalan, yang mau komplit, dan supaya dari kita itu ngejalanin itu juga enak gitu, ada semangat kayak kalau BA-nya juga ngebantu kita juga enak. Oke lah gitu, jadi gue nggak 100% BA ini ditangguhkan bahwa ini tuh salah banget terjadi di divisi ini, oke lah. Tapi untuk COL itu tuh dari awal yang ngedevelop tuh divisi ini gitu. Nah emang mungkin gue ada salah, mungkin gue taruh masuk segala macam di divisi ini tuh untuk bisa diajak untuk terutama untuk powernya ya, itu cuma bisa didiskusikan di hari Selasa doang gitu. Itu yang sulit menyulitkan gue gitu. Kalau misalnya ada waktu di luar kayak gue malu di luar hari Selasa kita bisa diskusi gitu di luar meeting wajib yang memang datang, itu kan jauh lebih enak gitu ya. Nah itu nggak berjalan gitu buat gue, jadinya apa ya kayak gimana gue mau berdiskusi, gue mau ngasih arahan kalau gue juga tidak mendapatkan feedback, tidak mendapatkan respons dari dia. Gue kemarin gue telepon juga nggak dijawab ya, atau bilang kayak
kak gue lagi sibuk ini kayak bisa nggak kasih gue waktu untuk kayak nyelesain tugas ini sampai kapan gitu nih, kita ada tanggung jawab untuk bisa talent gitu. Kita diskusi sejak kapan, gue enak. Kalau lo udah bete gitu, udah bawa personal kayak profesionalnya di mana gitu gitu gue ada di situ sebenarnya gitu. Jadi ya udah kita nggak ngomongin secara gue beda secara personal sama tapi intinya kan kita ngomongin soal tanggung jawab di divisi ini harus gimana gitu ke depannya gitu. Makanya gue bilang sama lo, oke kita bisa jalan, tapi kita harus ngeset jelas ya kalau lo mau lanjut sama CV sama yang lain yang masih mau berjalan gitu, misalnya masih mau coba ngesain dengan baik di divisi ini terakhir di maksudnya beberapa bulan depan. Jadi kita harus clear gitu. Oh, kalau udah dapet nih, kita kayak tadi gimana dapet pertanyaan gitu. Ini jawabnya gimana cara gimana? Kayak ada diskusi juga di antara kita gitu. Jangan kayak jadi bingung-bingungan gitu loh. Soalnya kan tadi bener kata lo, karena dia yang lebih banyak tahu tentang ini dan gak ada di ke gua dan yang lainnya gitu. Dan saya juga nggak tahu gitu. Jadi ya misalnya kalau misalnya gue jawab gini, nanti gue dibilang berubah lagi karena beda sama dia gitu. Nah itu misalnya, jadi dia tuh nggak clear di situ. Sedangkan kayak apa namanya kemarin kita meeting terakhir kayak dia bilang mau apa lagi yang dibahas, jadi gue udah emang apa lagi mau dibahas gitu. Setelah gue pikir-pikir masalah ada yang dibahas itu tadi gimana kalau jawab pertanyaan kalau misalnya ada pertanyaan yang masuk ke kita gitu, gimana caranya dan caranya menjelaskan dengan baik ke talent yang kita tuju itu gimana itu sebetulnya kita belum di situ gimana. Gue udah gak nyaman banget kemarin mau diskusi orang dia bete gimana sih mau selesai meeting cepet-cepet. Iya sih, dari benar. Ya kita sih dari KOL juga kan kita sebenarnya ada banyak miskomunikasi sebetulnya kan. Enggak cuma dari kita tuh miskomunikasi aja, jadi kurang greget gitu kan. Terus mungkin dari divisi yang lola ini siapa sih kak, marketing atau bukan kalau brand? Oh kalau jadi kalau brand itu maksudnya ke marketing ya? Marketing nggak sih nyariin brand? Kalau aku sih ya mungkin dari KOL sama divisi yang khusus untuk ngelola brand kita diskusi bareng nih. Dari situ kita tahu dia udah dapet approach brandnya sendiri enggak. Jadi ntar kita tinggal nge-approach BA-nya juga kan enak. Jadi sama-sama ada communication-nya juga. Ya KOL juga mungkin gak berat juga di KOL mungkin. Terus juga mungkin dari anak-anak KOL juga anaknya itu semua kan kayak kalau misalnya satu nggak gerak semua. Ya itu pada nunggu kalian semua ya jadi lu nggak cuma kan sih nunggu buka jadi kayak greget banget kayak ayo dong gitu. Oke, fine. Jadinya ya udah, jadi ya semua aku serahin sekarang untuk divisi KOL ke Kak Syah mungkin atau ke Kak Adam mau mana. Dari aku sih tetap mau ya memperjuangkan divisi ini, tapi mungkin ya balik lagi ke Kak Adam dan Kak Syah gitu. Iya gimana Apa mau gimana? Mungkin aku nyampein POV aku dulu ya sebelumnya. Mohon maaf buat BN kalau aku nggak pernah join meeting, terus aku juga hubunginnya sesekali doang gitu karena emang setiap satu tuh aku pasti tuh ada kelas kalau malam gitu, jadinya aku tuh suka nggak keingetan kalau CBA rapat atau enggak gitu. Oke ya alarm. Nah terus jujur aku tuh di BA ini tuh masih butuh belajar gitu kan, makanya pas di awal itu aku udah bilang sama Kak Adam kayak Kak aku kayaknya kurang ngerti ini sama Kak Adam. Kania itu oke gitu bagus, nanti bisa sambil nanya Kania aja gitu. Nah cuman Kania itu udah jelasin, cuman kayak aku masih apa ya, mungkin aku nggak bisa nyerna dalam waktu cepat gitu loh BN call ini karena yang benar-benar masih awam banget gitu. Terus
kemarin setelah melihat aku udah beberapa kali kan kayak ngechat Bunga kayak Bung jangan lupa proposal QL itu pas mungkin hampir setiap saat aku mungkin ya lupa lah seminggu gitu, cuman aku usahain chat itu kayak proposal QL dibahas ya gitu. Nah itu pas Kania ke Jepang tuh, terus si Bunga juga sempat bingung-bingung gitu karena di Bunga juga masih baru juga gitu, jadi dia sambil nanganin BA juga kan, terus dia Bunga juga masih agak bingung-bingung gitu karena Kania juga susah dihubungin gitu. Nah terus setelah melihat ini kan kayaknya udah sering banget nah cuman kalau aku lihat tuh apa ya, aku nyaranin buat Samsuri di Vietnam ini kayaknya lebih fokusin ke pengembangan some story di bisnis dulu deh Kak gitu, jangan kemana-mana. Makanya ada beberapa tuh yang kayak dihapus kayak event organizer gitu, terus BAN call juga dihapus kan gitu, karena apa ya menurut aku, terus juga Cindy juga kita kayak mikirnya kalau nggak worth it kayaknya jangan dilanjut lagi gitu, karena tuh bingung juga sih sama BN call ini gitu. Jujur aku tuh bingung juga mau mempertahankannya gimana, karena aku juga posisinya aku nggak begitu ngerti. Terus ngelihat dari yang bed sekarang itu nggak terlalu memenuhi juga ya, dan waktunya kata konten bulan Ramadan sebenarnya aku udah ngecek Bunga itu kayak, karena aku ketik apa ya bukannya aku nggak mau ngecek di grup atau gimana, cuman aku usahain tuh ngomongnya ke koor biar aku nggak ngelangkahin koor gitu loh. Jadi aku udah ngechat Bunga kayak, Bung soal ini konten jangan lupa ini pada upload gitu MBA gitu. Terus ternyata yang upload dikit gitu, aku nggak tahu ya salahnya di mana, apa mungkin kitanya yang kurang approach atau dari si BA-nya sendiri gitu. Mungkin tapi kalau aku lihat sih banyak juga yang dari BA-nya sendiri yang ngaret-ngaret kayak gitu. Terus kalau dari aku sih pribadi kayaknya sih better nggak dilanjutin gitu, karena lebih menyarankan untuk Samsari ini kayaknya fokusnya ke satu-satu dulu nih, karena kalau aku ngelihat di batch 5 ini itu terlalu banyak yang harus difokusin, dan terlebih aku ya yang divisi aku tuh kan megang 6 tuh, terus aku megang Wisdev, aku udah ngarahin Aris kayak kita di bulan Juni kalau bisa udah mulai cicil ini ya proposal udah selesai, dan kita udah mulai cicil approach beberapa perusahaan gitu ataupun UMKM atau gimana lah buat soal sponsorship gitu ataupun kerjasama gitulah, partnership gitu. Nah itu kan fokusnya situ. Terus juga ada BA sama call yang fokus itu beda gitu, yang pemasaran kayak buat kerjasama kayak misalnya QL nih ada talent, terus kita berarti ada kerjasama sama brand gitu. Nah itu kan bahasanya emang bisa sebenarnya bisa disambungin, cuman karena itu terlalu luas banget gitu, jadi aku pribadi tuh susah gitu kalau buat aku ya sebagai shiftnya gitu. Makanya di selanjutnya juga kan kita bisa ya lebih dikerucutin lagi gitu, lebih dikecilin lagi, jadi nggak apa-apa inti banyak tapi bisa mulai fokus gitu loh. Nah makanya kalau aku pribadi kurang kurang setuju sih kalau buat dilanjutin gitu BN call. Cuman kalau misalnya mau dilanjutin kayak gimana susah sih, karena di TA udah dioprek, udah di open, terus kita udah ngilangin BN call ya, walaupun kalau misalnya mau tiba-tiba ada itu bisa aja sih kayaknya ya keadaan. Cuman dari body lainnya juga udah setuju nggak ada dilanjutin kayak gitu. Kalau dari aku ya sama dari ini menurut aku gitu nggak ini aja. Ya sebenarnya gitu sih ya, sebenarnya kayak apa ya, kayak mau lanjutin tuh jadi kayak gini, jadinya gue ngerasa kayak ada titik terang nih, gue dibalas kita ada meeting terus gue ikut, dan tiba-tiba gue kasih akses coba dulu deh, sudah gue udah ngomong kan di meetingnya, gue udah ngomong sama ini ayah ada nih banget semua kayak
tuh yang paling ngejagain supaya DBA call-nya ada. Ya kan yang paling jadi ajang lo sama Cynthia bilang udah cut off aja, tapi gue yang paling yakin bener gak tidak. Iya kak, benar. Benar tuh. Ya bertiga enggak. gue udah ngomong gitu ke mereka, terus kayak kalau lu ada kesulitan tolong banget lu wah gue bakal support gitu. Nah tadi makanya kalau ya gue bilang kalau buat komunikasinya gak baik itu jadi ya susah banget gitu buat gue juga udah malah juga bete ke gue bingung kan itu kayak gue juga bete gue di bawah dan gue gimana nih gitu bingung Gue merasa bersalah banget, sumpah. Tau gak Kasya? Kadang kan ini ya, nggak apa namanya kak, soal Instagram aja, aku yang takut kayak aku ngerebut dia nih. Kayak aku tuh gimana sih gitu, kayak aku serba salah juga. Hubungin dia Iya kan? susah. Iya. Jadi yang ngebalas gue tuh kan ya udah gue kasih dulu ke Yaya dulu ya coba ya kalau gitu udah lo coba nge-reach out talent dulu feedbacknya apa gitu kan. Hasil dia tiba-tiba ngajakin meeting itu gue kasih deh gimana dah coba buktiin aja coba nge-approach nggak ada tuh dia nge-approach yang nge-approach cuma Yaya sama Siti Fanny juga nggak tahu kemana. Yes, tapi sebenarnya kalau aku lihat dari grup ya, maksudnya kayak Kak Adam